subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, kaum ibu, kaum wanita, dalam acara Wanita Surgawi. Wanita surgawi adalah wanita yang kokoh, wanita yang tabah, menghadapi segala guncangan dan badai, supaya tidak tenggelam. Dan ajaibnya, badai yang menimpa hidup kita membuat kita terbang tinggi, membuat kita memandang ke atas, membuat kita mencari perkara-perkara yang di atas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan bingkisan bagi kekasih-kekasih-Mu, kaum ibu, kaum wanita, dan setiap orang yang mendengarkan, mengikuti acara Wanita Surgawi ini. Bapa, saya anak-Mu. Saya membuka diriku untuk menerima pewahyuan suara dari Bapa. Untuk itu ampunilah segala ketidakpatutanku. Aku berjanji untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercelah, bersama kekasih-kekasih-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Pimpin kami, tuntun kami, Bapa. Kami serahkan rangkaian acara Wanita Surgawi di dalam tangan-Mu. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di acara Wanita Surgawi ini. Amin. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku, pertolongan datang hanya dari-Mu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku kepadamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Dari jurang, dari
jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal, lebih dari pengawal mengharapkan pagi,
ada padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Saudara, bicara mengenai realitas, kita akan menjadi tersesat kalau realitas itu hanya dikaitkan dengan kehidupan yang berlangsung saat ini, sekarang, di bumi ini. Kita harus melihat realitas dalam frame yang luas, dalam bingkai yang luas, dalam jelajah dan wilayah yang luas, seluas-luasnya. Sesungguhnya realitas ini, realitas hidup ini tidak terbatas, saudara. Jadi kita tidak boleh memargin, ya, membatasi pengertian realitas itu. Kalau orang telah menjalani hidup, saudaraku, menjalani hidup panjang, ya, dan melewati berbagai zaman, maka pengertian realitas yang dimiliki itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengalaman seperti orang itu, orang pertama yang saya sebut hidup dalam beberapa zaman. Mungkin usianya sama, tetapi wilayah yang dijelajahi, pengalaman yang dialami bisa berbeda. Apalagi saudara, kalau seorang bapak usia 90 tahun dibanding dengan orang dewasa muda usia 30-35 tahun, pengertian realitasnya juga berbeda, saudara. Orang yang pernah mengalami bencana seperti gempa, ya, tsunami, kebakaran, perang, itu memandang realitas itu beda dengan orang yang belum pernah mengalami, saudara. Orang pernah mengalami realitas sakit gigi 3 hari. Tetapi realitas orang terkena kanker stadium akhir itu beda. Jadi realitas ini sebenarnya luas dan bisa dikatakan tidak terbatas. Tidak terbatasnya adalah karena yang namanya realitas itu bukan hanya menyangkut hidup di bumi ini, saudara. Tetapi juga fakta kehidupan di balik kubur. Makanya kita harus melihat realitas di balik kubur. Kita harus melihat realitas kekekalan, saudara. Itu jelajahnya baru benar, frame-nya, bingkainya itu lebih luas. Nah, banyak orang yang tidak menyadari, saudaraku, realitas yang seluas itu. Orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan karena memang mengasihi Tuhan, sering dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang benar-benar sulit, benar-benar sukar. Dibawa pada situasi di mana tidak ada jalan keluar, saudara. Ya, kanan kiri tertutup, depan tertutup, belakang tertutup. Jadi semua tertutup. Yang tidak tertutup hanya satu, ke atas. Supaya orang mengenal realitas. Sebab kalau orang tidak pernah mengalami penderitaan, saudara, itu menjadi manusia yang picik. Mau sehebat apapun orang itu, secerdas apapun, bisa menjadi picik. Ketika dari kecil selalu mengalami keadaan yang nyaman, nikmat, tidak pernah mengerti apa artinya perjuangan mencari sesuap nasi,
tidak pernah mengerti apa artinya penderitaan sakit, itu menjadi tidak realistis. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak atau kurang memiliki empati. Mungkin tidak semua, tapi kecenderungannya besar tidak berempati kepada orang, saudara. Jadi Tuhan mengizinkan kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Ya, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, dari jurang yang dalam, ya, ku berseru kepadamu. Ini pengalaman-pengalaman yang benar-benar menggiring kita kepada realitas yang lebih luas untuk membesarkan frame atau bingkai kita. Ya. Saya percaya, nah tapi kata yang tepat sebenarnya saya tahu, ya, karena saya sudah mendapat, ya, chatting, WhatsApp, email dari ibu-ibu khususnya yang mau menyampaikan pertanyaan di Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Begitu banyak kaum wanita yang hidupnya benar-benar tertindas. Benar-benar sulit. Sulit sekali. Kasihan saudaraku, kasihan. Wanita baik-baik yang dipinang baik-baik, yang jujur, dipaksa untuk membawa anak yang dilahirkan dalam hubungan dengan suami untuk tes DNA. Itu penghinaan. Oh, dia mau karena memang dia tidak bersalah. Tetapi itu penghinaan. Seakan-akan dia wanita yang tidak bisa dipercaya. Ya. Ibu-ibu yang teraniaya oleh suami tapi juga oleh mertua. Waduh, banyak lagi saudara yang susah banget. Tapi dari jurang yang dalam ini saya mengajak ibu-ibu berseru kepada Tuhan. Dalam berat kesesakan saya mengajak ibu-ibu kaum wanita menaruh harap kepada Tuhan. Jangan harap pertolongan manusia. Ya. Harap pertolongan Tuhan. Tuhan angkat saudara. Pertolongan pasti datang dari Tuhan. Karena kasih setia Tuhan kekal dan tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan sampai penderitaan yang saudara alami tidak membuahkan buah kekal. Penderitaan yang kita alami membuat bingkai frame hidup kita menjadi luas. Jangkauan berpikir kita menjadi luas. Luas di bumi ini memandang hidup dan memandang juga kehidupan di balik kubur. Kita menjadi dewasa rohani, saudara. Ya. Tentu di sini kita tidak boleh bersungut-sungut. Jangan marah. Karena memang Tuhan yang mengizinkan keadaan tersebut. Lagu ini bukan sekedar saya tulis, saya karang karena kalimatnya bagus. Dan saya bisa membuat kalimat-kalimat yang puitis. Tetapi memang ini pengalaman hidup yang saya jalani. Sampai saat ini saya merasa Tuhan tidak jarang membawa saya ke jurang yang dalam. Artinya kesulitan-kesulitan yang saya sendiri jadi speechless. Nggak bisa ngomong. Aduh, sampai nggak bisa ngomong, saudara. Kenapa begini jadinya? Kenapa keadaan begini? Ya, sampai nggak bisa bicara. Itu yang saya gambarkan jurang yang dalam. Ya. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Artinya apa? Pengawal itu sudah lelah, pengen tidur, mau tidur istirahat. Tapi kalau masih berjaga ya tidak boleh tidur, tidak boleh istirahat.
Tetapi kalau matahari ya sudah terbit, dia bisa pulang istirahat. Tuhan bawa kita kepada keadaan yang sulit itu yang pertama, supaya kita memandang Allah. Ketika pintu depan tertutup, kanan kiri belakang tertutup, kita memandang ke atas, mencari pertolongan dari Tuhan. Ya. Dengan berurusan dengan Tuhan, ya. Dengan berurusan dengan Tuhan itu, melalui berurusan dengan Tuhan itu, akhirnya kita bukan hanya dibawa kepada penyelesaian masalah-masalah fana yang kita alami, tetapi kita akan dibawa Tuhan kepada masalah-masalah yang lebih besar. Lebih besar, yaitu pengalaman mengenai kekekalan. Apa yang saya kemukakan ini, saudaraku sekalian, ini dialami oleh pemazmur pasal 73. Itu pasal luar biasa, saudaraku. Di mana pemazmur merasa hidupnya benar-benar di dalam penderitaan, ya. Tetapi penderitaan itu membawa dirinya kepada Tuhan, ya. Ini perhatikan ya. Ketika hatiku merasa pahit, ayat 21. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Speechless. Nggak bisa ngomong, aduh kenapa begini. Bingung, udah nggak bisa ngomong lagi. Dan saya tidak jarang mengalami keadaan ini. Betul-betul kalau jujur saya bingung. Aduh Tuhan, mengapa keadaan begini? Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, kita dibawa Tuhan kepada keadaan yang sulit supaya kita memandang ke atas. Supaya kita berurusan dengan Tuhan. Melalui berurusan dengan Tuhan inilah, maka Tuhan bukan hanya memberikan kepada kita pertolongan dari masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan membuat kita menemukan hatinya. Makanya kalau pemazmur, maksud saya pengalaman pemazmur demikian. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Akhirnya keadaan itu membuat dia menjadi rohani, saudara. Bagus loh. Ya, bagus. Kalau pengalaman hidup saya beda dengan saudara. Saya pengalaman di pelayanan. Saya memanggil Tuhan sebagai saksi ya, dalam nama Tuhan. Saya kadang-kadang begitu letih, saudara. Pelayanan ini benar-benar melelahkan. Beban saya benar-benar berat. Melelahkan, berat. Tetapi berkat yang saya alami, yang saya terima adalah, kalau dulu saya memiliki kebanggaan. Kebanggaan dengan prestasi pelayanan yang saya miliki. Dan saya menikmati prestasi itu. Harga diri, kehormatan, martabat, fasilitas, uang, dan lain-lain. Tetapi saya dibawa Tuhan kepada keadaan-keadaan yang membuat saya benar-benar susah. Kalau bisa dikatakan jujur, stres. Bisa mendekati depresi. Speechless, sampai tidak bisa ngomong. Kenapa ya begini? Nah, keadaan ini membuat saya memandang Tuhan. Sampai kemudian akhirnya apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting saya bisa ketemu Tuhan di surga dan berkenan di hadapan Tuhan. Udah. Akhirnya bisa begitu, saudara. Ini pengalaman saya.
Dalam nama Tuhan saya kemukakan, saya memanggilnya sebagai saksi. Kalau jalan hidup pelayanan saya lancar terus, tidak bermasalah, mungkin saya masih tenggelam dengan kebanggaan pelayanan. Dengan kebanggaan popularitas dan fasilitas dan lain-lain, saudara. Tapi dengan kondisi jurang yang dalam yang Tuhan izinkan saya alami itu, akhirnya hati saya benar-benar dipindahkan untuk kerajaan surga. Benar saudaraku, ini kesaksian yang sangat berharga, mungkin juga agak berlebihan. Kalau misalnya ada yang bisa menggantikan saya sebagai ketua sinode, saya akan berikan dengan rela. Kalau dulu tidak. Sekarang saya sudah lebih rela. Ada yang menggantikan saya sebagai ketua STTE, saya berikan. Kalau dulu tidak. Sekarang saya rela asal dia bisa meneruskan pekerjaan dengan baik. Apalagi dengan organisasi yang lain. Aduh, saya lebih senang untuk bisa saya lepaskan. Saya lagi cari kesempatan untuk melepaskan jabatan-jabatan lain. Karena jurang yang dalam itu, Anda jangan tanya saya, apa itu Pak? Ini tentu rahasia iman saya. Pokoknya saya susah aja. Seperti dari jurang yang dalam. Tetapi itu membuat kita akhirnya bisa menjadi rohani. Nah sekarang saudara kaum ibu, kaum wanita, saudara memiliki tekanan problem yang bisa sekilas lebih besar dari saya. Mungkin faktanya juga lebih besar. Seorang ibu yang pindah agama masuk Kristen karena menikah dengan pria Kristen. Nggak lama menikah kemudian suami selingkuh. Suami membuangnya begitu saja. Mau pulang ke rumah orang tua nggak bisa. Bingung. Ya yang begini ini saudaraku. Jadi usir untuk tidak tidur di kamar suaminya. Entah suaminya bikin apa di dalam kamar itu. Belum lagi dalam ketidakberdayaannya. Coba. Ada loh kejadian-kejadian seperti itu. Nah, saya menyambutnya saudara orang-orang seperti ini. Dan saya menyerahkannya kepada konselor wanita untuk didampingi. Ya. Tidak jarang di antara ibu-ibu ini yang mau mengakhiri hidup. Dan itu konyol ya. Sudah menderita di bumi, mati masuk neraka. Itu kan konyol saudara. Makanya penderitaan ini harusnya membuat kita mengarahkan diri memandang Tuhan ya, dan kita menjadi rohani. Tuhan pasti menolong, hanya kita tidak boleh memaksakan waktunya kapan. Tuhan pasti membalas. Orang-orang yang menjahati kita itu pasti akan menuai apa yang mereka tabur. Tapi jangan mengharapkan kecelakaan mereka. Harap pertolongan Tuhan, jangan harap pertolongan manusia. Makanya ibu-ibu, kaum wanita, saya ajak ikut berdoa bersama saya ya. Ikut doa jam 5 pagi. Supaya ibu-ibu bisa merasakan hadirat Tuhan dan hati ibu-ibu dikuatkan atau diteguhkan. Dari jurang yang dalam ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu
kekal Bapa tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Jadi saya kira ibu-ibu kaum wanita mengerti apa yang saya maksudkan ya. Kita di bawah satu keadaan di mana sampai kita tidak bisa bicara. Kenapa begini keadaan? Semua pintu tertutup, tidak ada celah apapun. Dan ini kondisi yang sebenarnya memuat berkat kekal supaya kita memandang ke atas. Pintu kanan, kiri, depan, belakang tertutup, tapi atas tidak mungkin tertutup. Itu pintu akan selalu dibuka. Kalau orang berkata begini, Pak, atas pun tertutup, tidak mungkin. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tuhan selalu membuka. Maka di dalam lagu ini ada kalimat kasih setiamu kekal. Kasih setiamu kekal. Ya saudara. Kasih setia Tuhan yang kekal tak pernah meninggalkan diriku. Kita bersyukur saudara, kita memiliki Allah yang hidup. Yang kasih setianya kekal. Walau kadang-kadang saudaraku, kita benar-benar dibawa kepada keadaan yang selain semua pintu tertutup, tidak ada jalan keluar, Tuhan pun seakan-akan menghilang. Tuhan pun seakan-akan menghilang. Nah ini juga jadi masalah saudara. Tuhan pun seakan-akan tidak ada. Saudara, saya beritahukan, saya juga mengalami hal semacam itu. Ya. Jangan kita menjadi lemah, kita harus menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Ada peristiwa yang dialami Daud ketika ia ada di pelarian. Dia terancam oleh Saul yang akan membunuh dia. Ia dengan orang-orangnya dan keluarga besar orang-orangnya pergi ke Filistin. Artinya dia berada di pihak musuh. Ya tidak ada tempat kecuali dia ada di pihak musuh. Akhirnya dia mesti mengabdi kepada raja-raja Filistin. Suatu hari orang Filistin perang dengan Israel. Daud mau tidak mau harus berperang, saudara, melawan bangsanya sendiri. Tetapi sebelum hal itu terjadi, raja-raja Filistin berdialog dan berkata, jangan sampai nanti di tengah peperangan tiba-tiba Daud berbalik. Di pihak Israel dia lawan kita. Akhirnya Daud tidak diperkenankan ikut perang. Dia harus balik. Ketika dia balik dengan laskarnya, tempat perkemahan atau kampung di mana dia berada, keluarga-keluarga dari hulu balangnya, juga rakyatnya, juga keluarganya sendiri ditawan oleh orang Amalek. Wah, itu saat yang kritis saudaraku. Karena Daud sendiri dimusuhi oleh orang-orang. Ini begini bagaimana?
Daud tidak segera mengejar musuh yang telah menawan keluarganya. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ada kalimat yang penting di dalam ayat, dalam kisah itu. Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Diusir dari kampung halamannya, nyawanya terancam oleh Saul, padahal dia berjasa menyelamatkan muka Saul. Dia yang berjasa menyelamatkan muka Saul, saudaraku. Melawan Goliat, dia yang menumbangkan Goliat ketika Filistin mengajukan jagoannya dari perang secara kelompok jadi sistem perang 1 lawan 1, jagoan Goliat harus salah satu. Saul yang mestinya maju tidak berani. Rupanya Saul memang jago perang tapi bareng-bareng, saudara. Keroyokan lah istilahnya. Daud yang menyelamatkan muka Saul, tapi Daud mau dibunuh, saudara. Daud tidak punya apa-apa. Padahal dia sudah diurapi oleh Samuel. Raja tanpa tahta, raja tanpa wilayah, daerah, raja tanpa rakyat, karena rakyatnya juga memusuhi dia. Tetapi Daud menguatkan percayanya. Makanya lagu tadi itu dari lagunya pemazmur. Dari jurang yang dalam. Menguatkan percayanya. Nah, kita dalam situasi yang tidak bisa bicara, speechless. Tidak bisa ngomong. Nggak perlu ngomong. Seperti Mazmur 73 tadi. Aku tetap diam di dekatmu. Seperti hewan, artinya aku tidak mampu berpikir. Nggak bisa ngomong lagi. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini untungnya. Jadi jangan putus asa, jangan pergi ke sumber kekuatan lain. Jangan mau bunuh diri. Tetap di dekatmu. Dan Truth ID mendampingi ibu-ibu. Doa pagi, lalu lewat pemberitaan firman Tuhan di acara-acara lain. Ibu kami dampingi. Melalui ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab, ibu-ibu kaum wanita bisa bertanya. Yang membutuhkan konseling kami akan bantu. Sampai ada yang masalah hukum ya, itu terpaksa juga. Kami juga akan mendampingi. Sejauh yang bisa kami lakukan. Dan itu kehormatan bagi saya, Tuhan kirim Lazarus. Aduh, banyak ibu-ibu susah. Yang saya ceritakan tadi itu masih sebagian kecil dari lebih banyak lagi yang lebih berat, saudaraku. Aduh, berat. Ibu-ibu yang tinggal di rumah mertua, 2 anak gadisnya dilecehkan oleh mertua laki-lakinya. Bayangkan. Waduh, yang begitu-begitu mengerikan, saudaraku. Tetapi masih ada jalan ke atas. Nah, masalahnya seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada. Tuhan seperti tidak ada, saudaraku. Itu masalahnya. Masalah sudah sulit, Tuhan kadang-kadang seperti tidak ada. Di sini dibutuhkan ketekunan, kesabaran untuk menantikan Tuhan, saudaraku. Tadi lagu mengatakan itu, ya. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Ibu kaum wanita masih punya pengharapan.
Bahkan kita menantang keadaan, seberapa kuat melawan Tuhan kita. Kita menantang badai, seberapa kuat badai yang kita hadapi. Seberapa kuat ia berani melawan atau mengalahkan Allah yang kepadanya kita berharap. Itu saudaraku sekalian. Jadi kita percaya Tuhan menyertai kita. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan membuat saudara lebih kuat. Ketika keadaanmu makin dalam jurangnya, badai makin besar, Anda malah bisa membuktikan kekuatan Allahmu. Anda bisa membuktikan kemuliaan, kebesaran Allah kita. Jangan putus asa. Pasti Tuhan akan turun tangan dan campur tangan. Pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Asal kita memandang Dia. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, kuharap padamu. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Satu hal ini yang saudara harus perhatikan. Perhatikan ini. Jadi ketika kita di dalam keadaan yang sangat sulit, yang digambarkan jurang yang dalam atau di dalam badai yang besar, kita hanya memandang Tuhan dan mengharap pertolongannya. Maka terjalin sebuah hubungan adikodrati antara perasaan kita dengan perasaan Allah. Nah itu yang mestinya bisa terjalin. Tuhan, aku harap pertolongan-Mu. Kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan-Mu. Aku tidak mengharap pertolongan dari sumber manapun. Aku hanya harap pertolongan-Mu. Kalau Engkau tidak tolong aku, tidak apa-apa Tuhan. Tapi aku percaya terus kepadamu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika diancam. Kalau dia tidak mau menyembah patung yang dibangun Nebukadnezar di lembah Dura, mereka akan dibakar.
Tetapi mereka tetap bersiteguh untuk tidak menyembah patung. Karena kemarahan Raja Nebukadnezar, perapian dinyalakan 7 kali lipat. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau Allah yang kami sembah berkuasa menolong kami, Dia akan tolong kami. Kalaupun tidak, tuh hebat ya. Bukan tidak mampu, tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung itu. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mengharapkan pertolongan dari siapapun, aku mengharapkan pertolongan dari Engkau. Kalaupun Engkau tidak menolong Tuhan, aku tetap percaya padamu. Itu bagus sekali. Lalu itu luar biasa, saudaraku. Nah, kaum ibu, kaum wanita mau menjadi wanita surgawi yang tangguh dan kuat, harus berani begitu. Saya juga sedang belajar dan saya bisa membagikannya kepada saudaraku, kepada ibu-ibu sekalian. Percayalah, Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita, saudaraku. Jadi kalau istilah yang saya gunakan, ya lagu ini saya tulis ketika saya dalam keadaan atau dalam hari-hari di mana saya mengalami sakit ya. Ini sudah menjelang saya pulih ya. Bahwa Tuhan itu perlindungan kita. Sembunyikanku dalam hadirat-Mu. Dan ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perlindungan, gunung batu pertolonganku. Ku taruh segenap hidupku dalam naungan-Mu. Kau satu-satunya tempat persembunyian hidupku. Hanya padamu ku berharap, ya Allahku. Asik saudara ya. Saya tidak tahu Anda bisa mengerti tidak maksud saya. Jadi asik ketika kita ada di jurang yang paling dalam. Nah, kita berseru minta pertolongan Tuhan dan kita berkata, kalau Engkau tidak menolong aku tetap tidak mencurigai Engkau Tuhan. Aku mati di jurang ini. Waduh, itu luar biasa. Luar biasa. Maka terjalin sebuah hubungan, ikatan batin yang adikodrati dengan Allah. Makin kita pasrah, berserah, bergantung, itu terjalin sebuah hubungan. Akhirnya seperti pemazmur tadi mengatakan, yang kuingini Engkau saja Tuhan. Akhirnya itu, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi Tuhan. Akhirnya itu saudara. Aduh, itu indah saudaraku. Kalau persoalan saya beda dengan persoalan saudara ya. Tetapi persoalan-persoalan ini punya tujuan yang akhirnya sama. Iya, yang kuingini Engkau saja Tuhan. Itu akhirnya itu saja. Iya Tuhan, hanya Engkau. Kok bisa Pak? Bisa. Jadi waktu kita dalam keadaan terjepit kita berseru, Tuhan tolong. Ataupun tidak, kita hanya memandang Tuhan ada ikatan. Yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu.
pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Kita menjadi kekasih Tuhan. Kita menjadi kekasih Tuhan. Itu untungnya, saudara. Jadi penderitaan yang hebat itu akhirnya membawa kita kepada ikatan hati dengan Tuhan. Dan kita bisa mengatakan bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Benar, saudaraku. Baru kita bisa berkata, tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai akhirnya. Akhirnya kita memiliki Tuhan, saudara, jadi kekasih Tuhan. Ada seorang ibu yang anak-anaknya diambil oleh suaminya karena orang tua dari suami itu lebih mampu. Sehingga dalam waktu perceraian dengan berbagai alasan akhirnya ibu ini tidak punya apa-apa. Dia meninggalkan suami, anak-anak pun dia tidak punya. Dia terusir. Tapi saya salut, ibu ini kuat ya. Aduh, saya nggak ngerti. Ibu ini kuat. Aduh, saya nggak ngerti. Kuat. Dan di antara ibu-ibu ini berkata, Pak, kalau saya tidak mendengar suara kebenaran, saya sudah gila, Pak. Saya kagum, saudara. Tapi ini tidak lepas dari suara kebenaran yang mereka telah dengar, puji Tuhan. Benar, bukan saya mau meninggikan diri saya atau suara kebenaran. Itu kesaksian mereka. Udah berapa sering saya mendengar atau sudah berapa kali saya mendengar orang berkata, kalau saya tidak mendengar suara kebenaran, saya tidak tahu, Pak. Ini juga seorang ibu yang suaminya meninggal, baru saya baca tadi atau kapan itu. Saya sudah mendengar suara kebenaran sehingga saya kuat, Pak. Jadi dari persoalan duniawi, realitas fana dunia ini, lalu Tuhan bawa kita ke realitas yang lebih besar. Jadi penderitaan itu memperbesar frame bingkai kita, saudaraku. Sampai kita ketemu realitas di atas segala realitas, Allah. Dan menjadi kekasihnya. Jadi kalaupun kau kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan apapun. Tapi engkau memperoleh Tuhan, itu cukup bagimu. Dan percayalah suatu hari engkau akan memperoleh kembali apa yang menjadi hakmu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan itu menang. Tidak mungkin. Kalau ada ibu-ibu yang sekarang mengalami penderitaan, kiranya firman ini memberikan kepada kalian, kepada ibu-ibu maksud saya, kekuatan, penghiburan. Tuhan memperdulikan saudara lebih dari yang saudara bayangkan. Dia memperhatikan saudara lebih dari yang saudara pikirkan. Dia bersama dengan saudara. Percaya. Nantikan Tuhan. Sabar menantikan pertolongannya.
sementara menantikan pertolongan Tuhan, ikatkan hatimu dengan hatinya, yang akhirnya saudara menjadi kekasih Tuhan. Dan Tuhan menjadi kekasihmu, dan engkau hanya mengingini Tuhan saja. Saudara menjadi kekasih Tuhan. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku kepadamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Supaya ibu memiliki kekuatan, ibu-ibu ikut doa bersama saya setiap pagi jam 5. Saudara bisa membuktikan sendiri betapa berperannya doa pagi dalam hidup kita. Betapa berartinya. Ibu-ibu akan diberkati. Jam 5 pagi itu bisa melalui webinar, juga bisa melalui YouTube Truth ID ya. Saudara bisa screenshot, saudara bisa foto ini. Anda simpan passcode-nya ya. ID dan passcode-nya saudara bisa simpan supaya jam 5 pagi bisa melalui webinar dan Truth ID. Puji Tuhan selama ini yang mengikut tercatat hari ini yang aktif, artinya yang selalu ikut dari sejak awal sampai akhir sekitar 4.100 lebih gadget. Kalau satu itu 2-3 orang mungkin bisa lebih 6-7 ribu. Bukan mau sombong saudara. Itu berarti banyak orang diberkati. Dari jumlah 500, 600, 700, dari ratusan pada mulanya sampai ribuan. Ya. Seingat saya begitu. Ya. Biasanya kalau di YouTube itu hari ini 2.600 sekian. Di webinarnya 1.500 sekian. Jadi 2.000, maksudnya jadi semuanya 4.100 lebih ya. Oke. Baik. Mari ibu-ibu angkat tanganmu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi,
harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Aku berdoa untuk kekasih-kekasih, untuk ibu-ibu yang dalam penderitaan dan kesulitan, yang mengikuti pemberitaan firman ini. Bapa, tolonglah mereka. Aku mohon, tolonglah mereka, lindungi mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, penasihat-Mu lewat acara Wanita Surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan.